Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel Ruang Tani. Nah saudara, kali ini kami bersama petani di wilayah Margomulyo, Kecamatan Tumi, Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, antusias untuk pemberantasan hama. Dan di sini kami sebagai pendamping dari penyuluh pertanian mengawal kegiatan-kegiatan petani yang sifatnya berada di lapangan. Nah saudara, seperti kita saksikan bersama, di sini didampingi oleh penyuluh Margomulyo, yaitu Ibu Fami, Ketua GP3A Tirta Mulya, Bapak Arjo, dan Tirta Eka Mulya, dan para petani sudah menyebar ke lahan masing-masing setelah kita memberi penyuluhan. Mari kita ikuti perjalanan mereka. Setiap satu pasang, Pak ya, perkembangan tikus beranak pinaknya dalam 1 tahun itu 3 kali, Pak. Nah, 3 kali dalam 1 induan. Namun perkembangannya, Pak ya, dalam 3 bulan sekali. Nah, mereka akan melahirkan rata-rata, Pak, itu 3 pasang sampai 4 pasang, Pak. Bahkan bisa 6 pasang. Berarti berapa? 12 ekor. Jadi kita tidak bisa menghitung 12 ekornya. Kita ambil 3 pasang berarti 6, Pak. Nah, di situ. Ini, Pak, ya. Nah, jadi perkembangannya, nah ini harusnya memakai oret-oretan, tapi nggak apa-apa, Pak ya. Nah, jadi perkembangannya, Pak ya, pertama kita hitung dari induan, ya. Dalam 3 bulan induan ini, Pak, itu sudah beranak lagi. Anaknya, Pak, misalnya 3 pasang, 3 bulan itu sudah beranak lagi, Pak. Nah, 3 pasang ini berarti 6 ekor, Pak, nggih. Terus dalam 3 bulan berikutnya yang 3 pasang ini akan beranak lagi dan seterusnya, Pak. Nah itu. Jadi kalau kita hitung dalam 1 tahun kurang lebih, Pak, tikus perkembangannya dari beranak pinak ini, Pak, minimal nggih niku bisa bisa 360-an, Pak. Itu terdiri 1 induk. Nah di situ, Pak, bayangkan, Pak, kalau di wilayah kita itu, Pak ya, yang masih aktif, masih hidup, tanpa kita berantas seperti ini, Pak, ya terus, Pak, akan berkembang. Nah kita bisa membayangkan, Pak, ya, bisa membayangkan di sana kalau 1 ekor itu bisa 300, 1 pasang bisa 300 sekian, apalagi, Pak. Nah di situ itu, Pak, cepatnya perkembangan tikus. Jadi harapan kami dari penyuluh, dari Dinas Pertanian, terus Bapak mengadakan goblokan mau secara swadaya maupun melalui pengawalan dari dinas, Pak. Contoh seperti ini. Nah ini pengawalan dari dinas. Tapi kami, Pak, nggih, persediaan racun atau belerang. Nah saudara, ya ini contoh hama tikus yang sudah gobyokan hasilnya ini. Mungkin di sana masih banyak, coba nanti kita lihat ya. Ini hanya sementara yang didapat oleh petani. Nah saudara, coba kita saat ini akan membincang-bincang atau mewawancarai saudara penggerak dari gobyokan tikus ini kepada Bapak Arjo. Assalamualaikum, Pak Arjo. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Sehat. Nah, Pak, kami pendamping dari penyuluh akan sedikit-sedikit berbincang-bincang. Boleh, Pak ya? Boleh. Pak Arjo, ini kami mau bertanya, Pak. Tujuan Bapak untuk menggerakkan petani memberantas hama tikus ini, itu menurut Bapak apa, Pak? Bagaimana, Pak? Kalau menurut kami memang di wilayah BMM 8 Kiri banyak tanaman jagung dan palawija itu kena serangan hama tikus. Oleh karena itu kami berusaha sebagai ketua GP3A memohon bantuan, yaitu
belerang dengan apa itu yang satunya itu Klerat, Pak. klerap, yang ya, klerap itu. Jadi untuk itu kami mengumpulkan setelah mendapatkan belerang itu, kami mengumpulkan petani yang ada di wilayah itu, saya ajak berkumpul untuk bersama-sama gerobokan tikus. Oke Pak, untuk harapan dan tujuan Bapak mengadakan kegiatan ini itu apa Pak tujuannya Pak? Tujuannya hanya untuk membasmi hama tikus itu, gitu, biar aman hama tikus itu, biar tujuannya petani itu bisa berhasil. Nah, tujuannya seperti itu. Kemudian Bapak tadi mengatakan itu ada belerang, ada klerat yang dari sifatnya stimulan atau bantuan dari Dinas Pertanian Pak ya. Nah itu susah nggak Pak untuk memperoleh barang atau racun itu Pak? Saya rasa itu tidak susah, yang penting kita berusaha untuk menemui ya petugas yang ada di wilayah itu dengan membawa apa itu proposal untuk mengajukan untuk bisa mendapatkan belerang itu. Gitu. Jadi mudah Pak ya? Ya mudah. Oke, terima kasih kepada Bapak Arjo untuk wawancaranya. Kami ucapkan semoga sukses dan terus kegiatan ini dilakukan. Terima kasih Pak Arjo. Amin. Nah saudara, itulah tadi hasil wawancara kami dengan salah satu petani atau petugas GP3A di Kecamatan Tumijajar atau khususnya di wilayah Margo Mulyo. Demikian, mari kita ikuti perjalanan petani. Nah saudara, inilah dan beginilah bentuk kegiatan petani ya. Di situ nampaknya sudah mendapat, wah 2 ekor Pak. Nah ini ya hasilnya 2 ekor. Ini 1 lubang saudara. Nah saudara, itu dapat sasaran kembali Pak. Langsung 2 ekor itu Pak ya. Masya Allah. Nah itu 2 ekor. Ternyata luar biasa saudara. Banyak sekali hama tikus di. Nah saudara, untuk pemberantasan atau hama penyakit tikus ini, nah seperti kita saksikan bersama, setelah diasapi ya, atau apa bagaimana bahasanya ya, kita asapi di 1 lubang yang aktif, nah akan keluar dari tembusan-tembusan, contoh seperti ini. Nah di sini nanti akan keluar terus. Nah seperti kita saksikan sekarang ini saudara. Nah di sini ya. Nah contoh di sana ya, itu udah keluar tikusnya. Nah di sini itu keluar dari tembusan ya, tembusan untuk mereka lolos, tapi karena sudah terkepung oleh asap ya, jadi mereka keracunan. Nah saudara, 2 ekor ini saudara, luar biasa. Nah Pak, gimana hasilnya Pak? Ya ini sudah dilakukan, 1 lubang, ada yang 2, ada yang 3 lubangnya. Oh, itu pasti kena Pak ya? Pasti. Oke. Itu apa Pak? Di plastik Pak? Tikus. Ini hasil dari gerobokan itu. Nah ini hama tikus yang berhasil dikumpulkan oleh petani. Nah ini ya. Nah terus kita tunggu dan terus populasinya yang terkena sangat banyak dan terus menambah, minimal per lubang itu 2 sampai 4 ekor per lubang. Nah saudara, ini kita perlihatkan jagung yang terserang hama tikus. Nah ini sebagian sudah dibabat mungkin oleh petani untuk pakan ternak ya. Nah, coba kita lihat lagi di sana saudara. Nah ini tinggal tongkolnya
sayang sekali saudara kalau tidak kita kendalikan untuk hama tikusnya. Nah saudara, tanaman jagung di sini kurang lebih dari 15 hektar ya. Nah ini seperti kita saksikan bersama, ibu-ibu pun itu turut serta turun ke lapangan untuk memberantas tikus. Atau kita anjungi jempol buat ibu ini. Nah baru kegiatan beberapa jam, belum ada 1 jam kita sudah lebih dari 50 ekor hama tikus, mendapatkan hama tikus. Dan di sini didampingi langsung OPT untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah itu beliau masih mengontrol jagung yang terserang saudara. Ini satu lubang keluar langsung 2 ekor saudara. Nah ini perolehan dari tikus petani ya. Nah, ini sayang udah mati. Nah ini sebetulnya masih hidup. Nah ini masih hidup. Coba Pak gerakkan Pak. Nah ini masih hidup. Kita lihat kepalanya itu masih togel-togel. Nah ini lihat.